Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua boleh hadir di tempat ini paling tidak kepingin dengar sesuatu dari Romo Hadi, ya kan? Romo Hadi begitu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan saat ini sebelum kita nanti menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, saya mau undang Romo Hadi untuk boleh men-sharingkan tentang apapun yang Romo Hadi boleh alami sehingga Romo Hadi bisa terus memuji Tuhan. Silakan Romo Hadi, selamat malam Romo Hadi. Selamat malam semuanya. Malam Romo. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya sekali lagi untuk teman-teman dari Paroki Alam Sutra, juga mungkin yang dari luar Paroki Alam Sutra. Selamat malam. Saya Romo Hadi. Ya. Saya gembira malam ini karena boleh bersama-sama dengan teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Karena ya semacam kerinduan juga bahwa dalam situasi sekarang ini, apapun yang boleh kita alami, kita saya paling tidak akhirnya melihat kebaikan Tuhan. Yaitu yang pertama. Nah, kedua juga terima kasih untuk supportnya, untuk segala doa-doanya, khususnya selama saya jatuh sakit. Ya, lebih kurang 3 bulan lebih lah. 3 bulan kurang lebih, saya harus bergulat dengan sebuah penyakit yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Begitu. Nah, jadi tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 8 malam, itu masa yang paling kelam yang boleh saya alami. Ya, kelam sekali. Kenapa? Ya, seperti kita tahu semua, saya kena stroke. Dan itu nggak pernah kepikir sama sekali. Dan itu kena dalam sebuah perjalanan di mobil. Gitu ya, dan untung saya nggak sendiri. Singkatnya, begitu kena, saya hanya berpikir cepat ke rumah sakit. Jadi setelah kena, saya minta supir Busono untuk balik. Tadinya saya mau ke Matraman. Balik. Kemudian kembali dan tidak langsung ke Pasturan, tetapi langsung ke rumah sakit EMC. Dan itulah golden period yang boleh Tuhan berikan kepada saya untuk segera ke rumah sakit. Jadi tanggal 13 Maret waktu itu, setelah hari Minggu. Gejalanya apa? Gejalanya sama sekali nggak ada. Hanya memang seminggu sebelumnya, atau katakanlah selama seminggu itu, banyak tugas lah ya. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan itu tanggal 13 itu hari Minggu. Hari Minggu kejadiannya, dan hari Minggu itu mulai jam 6 pagi sampai sore itu saya nggak makan sama sekali. Misa pagi jam 6, kemudian rapat Dewan Paroki Pleno jam setengah 10, jam 10, kemudian ada misa arwah online, misa arwah lagi, kemudian saya merasa capek, tetapi oke, saya jalanin aja. Kemudian saya pikir, saya kalau minggu kadang-kadang pergi ke Matraman. Dan dalam perjalanan itulah kemudian saya kena. Nah, jadi itu peristiwanya. Dan waktu kena, kemudian saya masih sadar, dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit, dan begitu masuk ICU sudah nggak ingat sama sekali. Mungkin dibius, mungkin apa, dan sebagainya. Tetapi saya merasa bahwa setelah sadar, setelah dibawa ke ruangan, saya cari kaki saya di mana. Saya merasa nggak dapat. Tangan saya di mana, saya nggak dapat. Terutama yang kiri yang kena. Karena saya kena pendarahan.
bukan penyumbatan. Nah itu. Nah, jadi talamus saya kena. Dan saat itu yang saya pikirkan hanya, habis saya, selesai. Gitu ya. Karena nggak bisa apa-apa. Sama sekali nggak bisa apa-apa. Dan itulah saat-saat di mana saya merasa ditinggal oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan. Saya merasa itu. Nah, di rumah sakit saya 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu. Dan itulah masa-masa gelap saya di rumah sakit itu 3 minggu. Harus berjuang dengan sakit, tapi nggak bisa apa-apa. Mau apa-apa nggak bisa apa-apa. Sementara sangat tergantung dari dokter, dari orang-orang yang merawat dan sebagainya. Biasanya aktif, biasanya lari sana-sini, dan sekarang habis. Saya merasa gila. Ini saya terima. Dan nggak saya pikir sama sekali. 2 minggu itu benar-benar, 3 minggu itu benar-benar, sekali lagi saya mengatakan masa-masa paling gelap dalam hidup saya. Kemudian di pastoran. Setelah 3 minggu di rumah sakit, di pastoran. Kepindah ke pastoran. Setelah dikatakan, oke, boleh pulang. Tetapi masih dalam keadaan sangat berat sebenarnya kondisinya. Nggak bisa apa-apa. Mandi dimandiin, gitu ya. Harus pakai pampers, harus macam-macam, pokoknya segala sesuatu semua harus dibantu. Saya hanya kemudian di pastoran itu sendirian di kamar, ditemani, ada yang menemani orang untuk menjaga supaya nggak jatuh dan sebagainya. Tapi benar-benar saya merasa sendiri. Itu selama lebih kurang 1 bulan di rumah. Di rumah. Jadi 3 minggu, kemudian 1 bulan di pastoran. Lalu setelah 1 bulan, saya masih dalam keadaan berat, tetapi kemudian saya berpikir saya harus keluar dari situasi ini. Saya akhirnya ikut misa online pertama kali, sambil tiduran dan sebagainya. Tadi nggak mau sama sekali. Orang dekat juga nggak mau sama sekali. Sangat sensitif. Sangat sensitif. Saya berpikir, gini ya rasanya sakit ya. Benar-benar. Ya, dan sangat sensitif sekali. Doa juga, ya sekedar lah. Tetapi waktu itu saya pikir, setelah 1 bulan, saya nggak boleh begini. Saya harus keluar dari situasi ini. Kemudian, saya akhirnya misa. Dengan tertatih-tatih sendirian. Ya, belajar untuk misa. Saya pikir saya sudah lupa. Ya, biasanya orang stroke itu lupa. Ya, ingatan hilang dan sebagainya. Tapi syukur, saya nggak lupa. Syukur, saya nggak lupa. Dan saya misa. Dan misa sendirian. Susah sekali misa. Yang namanya pegang piala dan sebagainya. Yang namanya pegang hosti jatuh terus. Dan sebagainya saya coba. Itu. Lalu akhirnya singkat kata soal peristiwanya nih ya. Itu akhirnya perlahan-lahan saya keluar dari situasi itu. Dan lebih kurang sebulan yang lalu. Jadi 2 bulan kira-kira setelah di rumah itu. Dengan sakit itu. Kemudian saya mulai keluar, mulai misa, ikut misa. Dan akhirnya beberapa kali saya boleh ikut misa. Sama tim medis mengatakan Romo boleh misa. Dan saya beberapa kali misa hari Minggu di gereja secara offline. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu peristiwanya. Lalu sekarang yang kedua, masuk pada bagaimana melihat peristiwa itu dalam refleksi iman sebagai orang beriman. Ya, betul bahwa saya pastor, betul. Betul bahwa saya
dibaptis sejak kecil, ditanamkan, dicekokin iman Katolik, betul, betul. Betul bahwa saya dididik sebagai seorang calon imam dengan pendidikan iman yang kuat, betul. Tetapi refleksinya begini, ketika sakit itu saya alami, semua sepertinya nggak berbicara sama sekali. Saya dikasih satu bacaan, kalau nggak salah itu dari Matius 9. Matius 9 atau Matius 8, Matius 8. Itu, lalu Matius 8 itu bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu kemudian saya cari, kemudian juga sekarang ini kan saya bacakan. Itu soal Yesus, angin ribut diredakan. Kisahnya tuh begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, kita binasa. Tuhan ada di situ. Tetapi mereka mengatakan, Tuhan, kita binasa. Sebelumnya, perahu tenang, tiba-tiba ada gelombang. Tidak pernah dipikirkan oleh para murid. Dan mereka mengatakan, kita binasa. Maka datanglah, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu kata-kata Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu teduh sekali. Jadi Yesus mungkin sedikit mengkritik para murid. Kok kamu nggak percaya? Tetapi Yesus tidak hanya mengkritik para murid, kemudian dia bertindak dengan caranya. Lalu angin menjadi tenang dan danau menjadi teduh lagi. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, bacaan ini menginspirasi saya pertama-tama bukan lalu mengatakan, oh iya ya, bahwa Tuhan itu ada, enggak. Pertama-tama mengatakan benar. Bacaan ini bacaan yang tidak berbicara sama sekali ketika saya jatuh sakit dan dalam frustrasi. Jujur, saya frustrasi. Karena saya pikir saya habis, selesai. Ya. Dan itu saya rasakan sungguh. Maka kemudian tadi saya katakan, sensitivitas orang yang sakit stroke itu sangat kuat sekali. Nah, kisah ini menggambarkan diri saya. Saya tahu saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman itu tidak berbicara ketika badai itu datang. Dan badai itu mengobrak-abrik kepercayaan. Saya tahu saya sakit. Tapi saya nggak menerima itu. Kenapa saya begini? Kenapa? Haruskah saya menjalani ini? Saya tahu, saya yakin, dan saya bisa merasakan pada akhirnya sekarang ini bagaimana orang yang stroke, bagaimana orang yang sakit juga lah, ya, yang merasa sakit berat, jantung dan sebagainya. Itu orang yang merasa sendirian. Bagus, waktu itu Bapak Uskup datang, tapi juga kedatangan ya sudah saya terima, tapi nggak menguatkan saya. Meski yang kedua baru menguatkan. Nah, ketika sakit itu datang, saya menyadari saya sakit, tapi nggak menerima, kemudian saya marah. Marah pada siapa? Banyak orang di sekitar saya. Dan bahkan pada Tuhan sendiri. Sangat kecewa. Dan ketika marah itu datang, dan saya kecewa, saya diam. Nggak tahu harus berbuat apa.
ya, nggak tahu harus berbuat apa. Pokoknya saya kecewa, saya nggak mau tahu dengan urusan. Katakan, saya doa, tapi doa itu kering sekali. Kering sama sekali. Lalu ketika kekecewaan itu datang, saya berdoa, saya juga nggak mendapatkan apa-apa. Saya menjadi apatis. Terserahlah. Tuhan mau apa sama saya, terserah. Saya sudah banyak doa, saya juga sudah minta, tapi nggak didengar. Sama sekali nggak didengar. Nah, dalam keadaan apatis itulah, kemudian saya menyerah. Ya, ini yang harus saya terima. Gitu ya. Pingin cepat selesai, pingin. Tapi ini harus saya terima. Sampai pada satu titik pengalaman, ya, sampai pada satu titik pengalaman bahwa kemudian saya menjadi setelah menyerah, pasrah. Saya lupa peristiwanya apa, tapi malam hari. Ketika sepi sekali, kemudian saya bangun dari tidur, kemudian saya duduk, kemudian saya lihat di kamar saya ada patung Bunda Maria, di sana ada patung kerahiman, bukan patung, gambar kerahiman ilahi. Saya mencoba untuk pasrah. Tuhan, ini aku. Apapun yang terjadi, inilah aku. Dan di situ, saya nangis. Baru kali itu saya nangis. Saya buka jendela, kurang lebih malam, itu jam 11. Saya cuma lihat keluar, dan sepi. Dan kemudian, setelah saya pasrah, singkat kata, setelah pertama tahu sakit, kedua tidak menerima sakit, ketiga marah, keempat kecewa, kelima apatis, keenam terserah, dan akhirnya pasrah. Dan saat pasrah itulah Tuhan punya cara, dia berkarya. Karyanya adalah bahwa saya melihat, tadinya saya pikir, kenapa saya mengalami ini dan kenapa saya dicobai semacam ini. Enggak, saya berpikir setelah saya pasrah, saya berpikir, enggak kok, Tuhan nggak ingin setiap orang sakit, nggak ingin. Tuhan ingin setiap orang sembuh dan selamat. Hanya memang yang saya minta dalam doa, itu tidak Tuhan jawab langsung. Tetapi Tuhan jawab lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar saya. Yang memberi support, yang tidak menyalahkan para dokter, kemudian juga orang-orang yang membantu saya. Lewat tangan-tangan mereka, Tuhan berkarya. Ya, sampai pada akhirnya perlahan-lahan saya merasa, enggak, ini semua bukan Tuhan yang inginkan. Ini kecerobohan saya selaku manusia yang rapuh, yang kurang bisa merawat tubuh dengan baik, menjaga makanan, ya, mungkin makan banyak cukyok juga dan sebagainya, kita tahu. Makan makanan macam-macam hal yang kurang sehat lah. Di samping itu juga lelahnya pekerjaan, ya, sementara juga harus bangun gereja di Gading Serpong, itu membutuhkan energi banyak, tugas-tugas yang lain, juga mungkin emosi dan sebagainya, lupa obat-obatan dimakan rutin, terutama darah tinggi, itu kan harus rutin, dan sebagainya. Jadi, ternyata saya pikir, enggak. Tuhan itu mencintai semua. Cara Tuhan mencintai kita dan menyembuhkan kita banyak cara. Tuhan nggak ingin manusia ciptaannya sakit, kok nggak ingin. Karena apa? Lewat anaknya, dia selamatkan kita.
Maka kemudian saya berpikir, Tuhan itu baik. Dia baik. Dia tidak menjawab langsung apa yang kita inginkan. Kalau enggak, Tuhan menjadi pembantu kita. Tetapi dia punya cara. Dia berkarya pada setiap orang dengan caranya. Dan lewat kita, lewat Anda, saya yakin doa seluruh umat Laurentius dan juga banyak orang, bayangin loh, didoain satu paroki 17.000 umat, tambah banyak orang lagi, kok nggak kenceng doanya, Tuhan juga pusing kali dengerin doa, dan Tuhan ngabulin aja deh, macam itu kan. Nah, buat saya pengalaman itu kemudian menyadarkan saya bahwa saya akhirnya harus berdamai dengan sakit saya. Lalu saya harus bilang, minta maaf. Sama siapa? Sama tangan saya. Sama kaki saya. Sama muka saya yang sebelah kanan ini masih sedikit, sebelah kiri ini masih sedikit baal. Tangan masih semutan tetapi sudah bisa gerak, sudah bisa angkat dan sebagainya. Saya bilang, maaf ya tangan saya ya, saya ceroboh jaga kamu. Sorry, saya akan rawat kamu supaya kamu bisa menjadi baik lagi, seperti yang di kanan, baik lagi. Ya, kamu anugerah Tuhan, saya nggak menjaga kamu dengan baik. Saya janji, saya akan punya semangat untuk jaga kamu lebih baik lagi. Nggak banyak makan garam, gitu ya, nggak makan gula banyak, nggak banyak makan minyak, banyak makan sayur. Saya kadang-kadang jarang makan sayur juga. Sorry, masih batuk. Masih juga kadang-kadang capek. Tetapi pada akhirnya saya mengatakan, sekali lagi, Tuhan itu baik, Tuhan itu punya cara berkarya pada setiap anaknya, dan kalau lagi jatuh, rasakan sakit itu, rasakan itu juga sebagai cara Tuhan mematangkan hidup rohani kita. Semoga dengan pematangan itu, kita juga semakin lebih memuliakan Tuhan. Saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman semua, siapapun yang hadir di sini juga, yang tidak saya kenal juga, terutama juga yang saya kenal, dengan segala doa-doa Anda. Saya juga dalam situasi masih sakit sekarang, sebenarnya masih dalam pemulihan, berjumpa juga dengan orang-orang yang sakit yang sama. Saya mengatakan, nggak apa-apa, kalau kamu merasa kecewa, merasa berat, nikmati saja. Nggak usah takut. Kalau lagi kecewa dengan Tuhan, ungkapkan itu. Tuhan sayang sama kita kok. Tapi Tuhan pasti nggak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan jaga kita. Cuma harus sabar, ya sabar, dan sebagainya. Nah, semoga dengan sedikit sharing ini, saya sendiri juga semakin beriman, ya, siapapun dia, pastor atau apa dan sebagainya, kalau sakit ya seperti inilah. Ada saat-saat di mana kering, sepi, sendiri, ya nggak merasa ada yang hadir. Tadi Tuhan mengatakan, enggak, aku hadir. Aku ada kok. Jangan takut. Tetap semangat. Nah, semoga ini bisa sedikit menguatkan saya sendiri dan juga untuk kita semua. Thank you semuanya malam ini untuk sedikit sharing yang boleh saya bagikan. Karena waktu itu saya ditanya, saya nanya, saya harus sharing apa? Kemudian Ibu Yuli tadi itu yang nyanyi suaranya bagus itu mengatakan, udah ngomong sharing sakitnya aja deh. Oh ya sudah, saya coba susun sedemikian rupa. Sebenarnya masih cukup lelah, tetapi ya orang stroke biasanya gampang lelah. Lalu ya, tapi ya semua ini kan berkat Tuhan juga. Kalau nggak bisa seperti sekarang. Gitu ya, thank you semuanya yang ada di grup ini, dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati, shalom semuanya. Terima kasih Romo Hadi. Amin.
Saya percaya sharingnya sangat menguatkan kita semua. Sangat. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Romo Hadi, dan teman-teman juga jangan langsung leave setelah mendengarkan sharing. Kita masih mau memuji menyembah Tuhan. Juga nanti di akhir Romo Hadi akan memberikan berkat penutupnya untuk kita semua. Kerinduanku, inilah kerinduan kami Tuhan. Datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, Kau yang terindah, termanis Engkau bagi. Dengan penuh iman kita sekali lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembahkan, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembahkan. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita bangkit di tempat kita masing-masing, kita angkat tangan kita hanya untuk Tuhan. Kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga, orang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau Allah penyembuh, Kau Allah penyembuh. Ku sembah Kau Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. 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 Ya la 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 la. Irama sangkaya mayana takala karaba shikya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang Kau Allah penyembuh, Kau Allah penolong, Kau yang memulihkanku, Kau yang selamatkanku, Kau yang berkatiku. Kaulah Allah, Kaulah yang baik. Kau
Irama Sangkaya Irama Sangkaya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Allah yang ku agungkan. Hanya Kau Allah. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami. Sekali lagi terima kasih Romo Hadi, sharing Romo Hadi tadi menguatkan kami semua. Terima kasih Romo, sehat selalu, semangat selalu Romo. Kita semua ada buat Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin nggak mau udah ya harusnya ya, tapi waktu juga yang mengudahkan kita. Jadi jangan lupa minggu depan kita tetap masih ketemu di waktu yang sama. Romo Hadi boleh berdoa untuk mendoakan kami dan memberi berkat untuk kami, Romo. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita dan juga mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas malam hari ini. Bersama-sama kami boleh merasakan kasih-Mu lewat pujian, lewat doa, lewat sharing bersama. Dan biarlah semua ini semakin membuat kami percaya dan beriman kepadamu. Semoga kegiatan-kegiatan kami untuk hari-hari selanjutnya juga membawa kami untuk melihat kebaikan-Mu. Dan biarlah Engkau juga boleh memperkenankan kami mewartakan kasih-Mu bagi orang-orang yang datang dalam persekutuan ini, juga orang-orang yang kami jumpai, khususnya anggota keluarga kami. Terima kasih untuk malam ini Bapak, Bunda Maria, Bunda Gereja, Engkau Ibu kami semua, dampingilah kami anak-anak-Mu. Kami percaya, ya Bapa, dalam bimbingan Roh-Mu, kami selalu memuliakan dan memuji-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kasih, turun atas kita semua malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.